水火雷电，这把。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-211-nya. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin, Lo Fong merasa inilah saat yang tepat untuk naik ke tingkat ranah Andeying, di mana dia telah menyiapkan seluruh klon, di mana dia telah mengistirahatkan seluruh klonnya, karena dia itu hanya akan fokus kepada satu kesatuan. Proses ini membutuhkan waktu yang lama, namun pada percobaan pertama, Lo Fong gagal dalam menghancurkan pelindung jiwanya. Alhasil, ia memilih untuk melakukan perjalanan bersama dengan Babata dan juga Atuka demi bisa mencari inspirasi dalam kenaikannya. Setelah berpetualang, barulah Lo Fong melanjutkan kenaikannya, di mana kali ini dia telah berhasil menghancurkan pelindung jiwanya dan membuat kekuatan hukum masuk ke dalam diri Lo Fong. Kejadian ini membuat semua orang sangat terkejut, bahkan sampai menarik perhatian sosok kuat seperti Tuan Penguasa Kota. Setelah menjadi Andeying, Lo Fong tentu menjadi pusat perhatian banyak orang, terutama musuh lamanya yakni Fei Jiwang. Ia memberikan tantangan kepada Lo Fong untuk bertarung hidup dan mati. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa ke tempat entah berantah, di mana Fei Jiwang sudah berada di sini, disusul juga oleh Lo Fong yang baru saja tiba. Melihat wajah sombong Lo Fong membuat Fei Jiwang kembali kesal. Ini merupakan medan pertarungan di antara mereka. Ternyata Fei Jiwang telah menyiarkan pertarungan ini secara virtual agar semua orang bisa melihat kekalahan dari Lo Fong. Para murid dari sekolah Dewa Leluhur juga bisa menyaksikan pertarungan itu. Ada beberapa orang yang tidaklah menyukai Lo Fong dan memberikan dukungan kepada Fei Jiwang. Sementara itu, rekan-rekan Lo Fong di Aliansi Hong bertanya kepada Truyan apakah dia memiliki kesempatan untuk menang. Truyan tentu saja sangat yakin kepada muridnya. Ternyata pertarungan itu tidak hanya disaksikan oleh para murid Dewa Leluhur saja, namun oleh banyak orang kuat di alam semesta, termasuk dengan para pemimpin dari ras-ras lain. Lo Fong sendiri baru melihat ada yang begitu bersemangat untuk mempermalukan diri sendiri. Fei Jiwang yang kesal berjanji akan membungkam kesombongan Lo Fong. Sebuah serangan yang begitu mengerikan langsung saja ia siapkan. Namun Lo Fong sangatlah santuy dan juga mengeluarkan kekuatan miliknya yang cukup mendominasi. Fei Jiwang pun bingung mengapa tubuh Lo Fong lebih baik dari dirinya, bahkan kekuatannya jauh lebih kuat dibandingkan dirinya saat naik ke tingkat Andeying. Fei Jiwang akhirnya sadar kalau sebelumnya Lo Fong telah menyembunyikan kekuatannya. Karena dia sudah tahu, maka Lo Fong tidak akan berlama-lama lagi dan langsung melakukan serangan, di mana hukum ruang yang dia gunakan telah menarik Fei Jiwang. Ini sempat membuatnya terkejut, tapi Fei Jiwang langsung menggunakan armornya demi bisa memperkuat tubuh dan juga serangannya. Ini langsung saja diarahkan kepadanya, tapi Lo Fong sudah mengatakan kalau apapun yang Fei Jiwang lakukan hanya sia-sia saja. Banyak lubang hitam yang sudah Lo Fong ciptakan. Walaupun begitu, Fei Jiwang tidak ingin kalah. Ia langsung gunakan teknik barunya, yakni bayangan gaib pemusnah. Teknik ini memiliki pergerakan yang sangat cepat, bahkan dalam sekejap dapat mencapai lokasi Lo Fong. Tapi Lo Fong sedang mengspam banyak lubang hitam, jadi serangan itu dapat mudah Lo Fong musnahkan. Bahkan kini Fei Jiwang tengah berada dalam genggamannya. Apa yang barusan Lo Fong lakukan telah membuat Fei Jiwang terluka, tapi dia itu masihlah belum berhenti dan kembali melakukan penyerangan. Lo Fong sudah menduga hal tersebut, jadi dia langsung saja membentuk teknik Dewa Leluhur bentuk keempat. Serangan ini telah menghancurkan serangan Fei Jiwang, bahkan juga langsung melukainya. Ini tentu saja tidak dirinya duga, terlebih lagi serangan yang barusan Lo Fong lakukan langsung menghancurkan 6% dari tubuh abadinya. Ini pun sempat ditahan oleh armornya, dan mungkin tanpa armor, kerusakan yang dia terima semakin parah. Melihat hal itu membuat Tuan Sirius sampai geleng-geleng kepala.
Dia sadar kalau Fei Jiwang bukanlah tandingan dari Lo Fang. Serangan telah kembali Lo Fang lakukan kepadanya. Awalnya Fei Jiwang sempat lolos, namun tidak untuk serangan lanjutan yang sudah Lo Fang siapkan. Alhasil Fei Jiwang pun terus-menerus menerima serangan dari Lo Fang tanpa bisa berbuat apapun lagi. Melihat apa yang tengah dialami oleh Fei Jiwang membuat ras manusia bahagia, karena bagaimanapun kekuatan Lo Fang sangatlah mengerikan. Mungkin tidak lama lagi Fei Jiwang itu akan meninggoy. Sementara itu, para pendukung Fei Jiwang merasa kecewa karena bagaimanapun ia tidaklah berkutik di hadapan Lo Fang. Sudah tidak ada lagi harapan untuknya, tapi tiba-tiba saja siaran ini terganggu. Perlu diingatkan, siaran ini dilakukan oleh Fei Jiwang. Jadi mungkin ia jugalah yang menghentikan siaran itu, karena tidak ingin hal yang memalukan dilihat oleh banyak orang. Di sini Fei Jiwang benar-benar tidak berkutik, karena ini bukan lagi sebuah pertarungan, melainkan medan permainan bagi Lo Fang. Pasalnya, setiap pergerakan yang Lo Fang lakukan teruslah menyulitkannya. Hingga Fei Jiwang menyadari kalau Lo Fang memiliki klon Ocean Remote. Melihatnya saja sudah membuat Fei Jiwang ketakutan. Ia mencoba melarikan diri. Lo Fang tidak akan membiarkan hal itu terjadi dan akan terus melukai tubuh abadinya. Fei Jiwang sadar betul jika terus seperti ini maka ia pasti akan meninggoy. Jadi daripada sebelum terlambat, ia langsung saja meledakkan dirinya. Akibat ledakan jiwa tersebut telah menghancurkan planet-planet di sekitar tempat ini. Lo Fang tentu tidaklah terluka. Pasalnya seluruh serangan itu bisa dirinya tahan dengan sayap Sanu. Dengan begini, Fei Jiwang seharusnya telah mati. Akan tetapi pertarungan masihlah belum usai karena ada sebuah celah ruang yang terbuka. Muncullah sosok kuat dari aliansi perbatasan utara. Meskipun dia lebih dari seorang Undying, meskipun dia agak lemah dari seorang Undying, namun yang mulia Fei Fang ini tetap dianggap sebagai penguasa kosmik. Tujuannya kemari adalah untuk menghabisi Lo Fang. Ia berjanji akan membawa seluruh harta Fei Jiwang, jadi Lo Fang tak akan bisa mengambilnya. Namun Lo Fang hanya tertawa. Ia bisa pergi dengan mudah. Selain itu, Fei Jiwang kalah di tangannya dan tentu barangnya itu telah menjadi miliknya. Fei Fang tidak akan membiarkan hal itu dan berusaha untuk mengejarnya. Tapi tentu saja ini tidak semudah itu. Lo Fang memberitahu jika dia menginginkan harta itu, maka ia mempersilakannya untuk mengambilnya sendiri. Hanya saja, Fei Fang malah menyalahkan Lo Fang dan dia pun menjadi sangat kesal. Ia langsung menyiapkan sebuah serangan untuk bisa menghabisinya. Serangan Fei Fang sangatlah cepat, bahkan tidak sempat Lo Fang hindari. Ini pun mengenainya dan membuat Lo Fang terhenti. Pasalnya itu adalah serangan jiwa dari seorang master alam semesta. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari Fei Jiwang. Tapi dengan kekuatannya, Lo Fang masihlah bisa lepas dari serangannya dan kembali pergi. Fei Fang tentu tidaklah menyangka. Berhubung Lo Fang telah kembali meremehkan dirinya, Fei Fang mulai mempersiapkan teknik lainnya, di mana itu adalah hukum waktu. Lo Fang dapat dengan jelas merasakan hal ini dan bahkan mungkin tingkat kekuatannya jauh lebih kuat dari teknik hukum lainnya. Masih belum berhenti, Fei Fang kembali menyiapkan serangan lainnya untuk bisa menyerang Lo Fang dari berbagai arah. Lo Fang mencoba untuk menghindarinya dan meskipun tidak terkena serangan, namun 60% tubuhnya telah terpengaruh oleh teknik tersebut. Ini sangatlah mematikan dan tidak boleh terkena secara langsung. Untung saja Lo Fang memiliki tubuh Ocean yang bisa memulihkan tubuh abadinya dengan cepat. Fei Fang sangatlah bingung mengapa Lo Fang masih bisa bertahan dari serangannya. Selain itu, dia bisa pulih dengan cepat. Alhasil, Fei Fang mulai sadar kalau ini berkat dari klonnya. Jadi satu-satunya cara mengalahkan Lo Fang adalah menghabisi klonnya. Teknik pamungkas langsung saja dia lakukan. Lo Fang harus menghindarinya karena teknik itu berbahaya dan hanya bisa digunakan oleh penguasa kosmik untuk menghabisi. Jika terkena sedikit saja, mungkin tubuh manusianya akan musnah. Lo Fang bingung harus berbuat apa, karena jika tidak kunjung membalikan waktu, ia tidak bisa melarikan diri. Jikapun tubuh manusianya hancur, maka Lo Fang lah yang akan menerima kerugian besar. Pada akhirnya, Lo Fang ingin mengambil sebuah risiko. Sementara itu, Fei Fang meyakini kalau ini adalah akhir dari hidup Lo Fang. Karena bagaimanapun, semuanya akan menjadi miliknya. Sayang sekali, dia ini telah meremehkan Lo Fang karena dia itu langsung saja menggunakan klon Oceannya.
Serangan Fei Fang pun dapat dirinya atasi dengan mudah dan meskipun harus kehilangan satu lengannya. Ini tidaklah terlalu berarti juga, pasalnya klon Ocean bisa pulih dengan cepat. Bahkan dia itu bisa menghancurkan diri sendiri dalam skala yang besar. Serangan balik akan Lo Fang lakukan. Fei Fang hanya bisa terdiam saja karena lawan yang dihadapi di luar perkiraannya. Walaupun begitu, dia tidak ingin menyerah dan langsung saja melakukan serangan balik untuk bisa menghabisi Lo Fang. Tapi Lo Fang memilih untuk mengurungnya dan berencana untuk menghancurkan jiwa dari Ocean Remote. Alhasil ledakan super besar pun tercipta. Ini sangatlah mengerikan, bahkan Lo Fang yang sudah pergi sejauh 9.000 mil masih terkena dampak dari serangan itu. Fei Fang sendiri memang masih selamat, namun sudah kehilangan banyak tubuh abadinya. Ia benar-benar kesal dan apa yang Lo Fang lakukan. Tapi sebelum serangannya bisa menyentuh Lo Fang, Yang Mulia Xiao Fang datang untuk memberikan perlindungan. Beliau merupakan penguasa dari 7 bintang Hongmeng. Kedatangannya kemari merupakan berkah untuk Lo Fang. 我9%神体，你不愧是宇宙霸主。 秋风尊者， Fei Fang merasa Lo Fang kembali beruntung, karena jika pertarungan itu dilanjutkan, ia menjamin Lo Fang akan mati. Xiao Fang menghentikannya karena kondisi Fei Fang sudah terluka, jadi dia itu tidak mungkin bisa menang darinya. Ia memintanya untuk pergi karena jika tidak dia akan dihabisi. Sebab selain ia ada Truyan yang juga kemari. Tentu pilihan buruk jika Fei Fang melakukan pertarungan di sini, jadi dia pun memilih untuk pergi. Setelah pertarungan usai, kemenangan Lo Fang pun dirayakan, di mana semua orang memberikan pujian kepadanya. Selain itu, Truyan juga telah kemari dan semua orang memilih untuk kembali karena tidak ingin mengganggu pembicaraan di antara mereka. Lo Fang tidak lupa memberikan sebuah minuman yang gurunya sukai. Ini tentu saja membuat Truyan sangat senang. Ia langsung saja berpesta dengan Lo Fang. Ia juga memberikan pujian kepada muridnya karena bertarung dengan sangat mengesankan. Bahkan berkat itu juga, para penguasa yang awalnya menganggap remeh Lo Fang telah terkesima. Di tengah pembicaraan itu, ada tamu lainnya di mana ia adalah senior dari Lo Fang. Ia juga memberikan pujian atas prestasi yang Lo Fang dapatkan. Selain itu, dia juga memiliki kabar baik untuknya, di mana partisipasi Lo Fang dalam Dewan Manusia Tertinggi telah disetujui. Ini tentu saja membuat Lo Fang senang, terlebih lagi dia diterima bersama dengan gurunya. Mereka sudah tahu kalau Dewan Tertinggi hanya dibuka sekali dalam waktu yang lama. Jadi kejadian pada hari ini merupakan peristiwa besar yang menguntungkan umat manusia. Pertemuan ini juga sangatlah penting, jadi mereka pasti sangatlah penasaran. Namun seniornya meminta mereka untuk bersabar, karena tidak lama lagi mereka itu akan tahu. Yang pasti itu adalah sesuatu yang sangat besar di luar perkiraan mereka. 哥哥让我代为向你表达歉，是皈依尊者。师弟，这样你们师徒俩，关于你加入我人类，每次开启都是。 当然我已经。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terdengar kalau Lo Fang sepertinya akan ditunjuk sebagai seorang pewaris selanjutnya. Sementara itu Fei Jiwang terlihat sangat kesal dan apa yang telah dirinya alami. Untuk Lo Fang sendiri akan kembali melakukan petualangan, namun kali ini musuh yang mengincarnya jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Sampai-sampai Babata takut kalau Lo Fang akan kesulitan dalam menghabisi para musuh yang datang kemari. Tuan Penguasa Kota Kekacauan juga memberitahu kalau bintang asli telah dibuka, di mana arc baru juga akan segera dimulai. 传承者，母系超级存在会盯上你啊！来一个杀一个，来两个杀。千万别去掺和。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.